Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49. Dinyatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei sekalian manusia, sengaja aku ciptakan kamu dari Adam dan Hawa, laki-laki dan wanita, kemudian berkembang biak laki-laki dan wanita, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling membantu, saling menyayangi, saling mengenal, saling menutupi kekurangan masing-masing. Lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang lebih bertakwa. Nah, sengaja Allah ciptakan kamu berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada wanita. Dan kemudian yang ke-8, jangan berbohong, berdusta. Tapi bohong kecil-kecilan boleh untuk membahagiakan istri. Umpamanya ada asin sedikit. Asin tadi ya Bapak? Enggak, biasa saja. Makanannya biasa saja. Tapi kalau dikurangi sedikit garamnya juga enggak apa-apa. Nah, jadi pandai menghibur dan tidak boleh merendahkan. Sekalipun ada kesalahan, jangan sampai dihinakan, merasa direndahkan, tapi tegurlah dengan sopan, dengan baik, yang sifatnya memuliakan. Siapa yang memuliakan pasangannya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man tawadda'a rafa'allah. Siapa yang tawadhu, rendah hati, dia akan ditinggikan oleh Allah. Tapi siapa yang sombong, tinggi hati, dia akan direndahkan oleh Allah. Nah, kemudian yang ke-9, jangan menjauh ketika pasangan sakit. Tak sakit kepala, ya dipijitlah kepalanya. Kalau kedinginan diselimuti. Udah diselimut tebal-tebal tak juga, badan yang jadikan selimut. Kenapa? Orang suami istri kok. Nah, karena itu tidak boleh dijauhi. Apa permintaannya, apa makanan yang disukainya, dan apa obat-obat yang harus diberikan. Tadi tidak boleh menjauh. Yang ke-10, jangan ragu untuk mengakui kesalahan dan harus mudah meminta maaf. Jadi kalau yang salah ya minta maaf, karena manusia tidak mungkin dia benar terus-menerus. Ada saatnya salah. Nah, itu rupanya mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari dalam berumah tangga. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, masalah rumah tangga ini saya catat ini beberapa kasus-kasus. Ada kasus-kasus yang tidak masuk akal, tapi sampai ke pengadilan. Ya Allah, masalah sepele bisa sampai ke pengadilan. Kalau ke pengadilan itu bukan sepele lagi, sudah serius itu. Di Jawa Timur ada kejadian sekarang ini mengerikan. Ini ngeri, ini serius. Suami yang menjual istri. Wah, di Jawa Timur kejadian ini tahun 2005 katanya sejak 20 tahun yang lalu sudah ada kejadian di mana suami tadi itu di PHK, tidak ada pekerjaan, tega dia menjual istrinya. Dan ada pula kejadian kedua, kekasih menjual pacarnya untuk dapat biaya pernikahan. Ya Allah, supaya bisa pesta pernikahan
ada jualnya pacarnya. Hasilnya itu untuk pesta pernikahan. Masya Allah. Nah ini yang susah. Padahal pesta pernikahan itu sunnahnya, tidak wajib. Yang wajib itu adalah akad nikah. Jadi sebetulnya orang bisa menikah dengan ongkos 500.000 saja sudah bisa. Tak perlu sampai juta-jutaan. Ini sebentar lagi saya mau ke Minas. Ada orang yang antara sampai ratusan juta. Ya Allah. Lebih baik uang yang ratusan juta itu digunakan untuk beli rumah atau beli kendaraan daripada untuk pesta. Pestanya kecil-kecilan saja lah. Orang bertanya kepada Rasulullah seperti apa pestanya? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, awlin walau bisyati. Kamu awlin itu walimah itu artinya rayakan pernikahan. Bisyati, ya dengan seekor kambing. Kemudian pukullah rebana untuk mengembirakan. Dan kemudian walau bisatin, kalau mampu kamu seekor kambing ya seekor kambing saja. Tapi bagi orang yang kaya boleh lebih. Jadi kalau seekor kambing itu di Arab itu orangnya paling-paling banyak itu 50 orang lah. Iya 40 orang. Yang wajib itu tetangga di dekat saja. Bukan yang jauh-jauh diundang di Tekeran sana, enggak. Ini diundang jalannya tuh belok kanan, Tekeran, belok sini, belok kiri, belok mana-mana. Itulah tempatnya. Itu yang bid'ah itu. Enggak pernah didatangkan oleh Rasulullah. Yang disuruh oleh Rasulullah itu yang tetangga terdekat. Bagaimana saudara-saudara kita jauh sana ngasih tahu saja mereka ya enggak. Yang wajib adalah tetangga saja. Kenapa? Karena tetangga itu akan menjadi saksi. Jadi kalau ada orang mengganggu nampak anak kita bujang gadis sudah berduaan, mau ditangkap? Oh jangan, kenapa? Kami saksi, dia sudah pesta kepada sudah menikah. Oh begitu kata orang. Nah apalagi dulu kan surat nikah nggak ada. Sekarang saja yang ada pakai surat nikah, dulu tidak ada. Nah jadi seluruh peserta yang hadir itu adalah sebagai saksi. Jadi tidak banyak. Ini masa sampai menjual orang untuk pesta perkawinan, itu bid'ah yang luar biasa. Terus terang saja lah Pak, saya mau dengan anak Bapak, tapi yang uang saya ada sekian. Kalau Bapak terima lanjutkan, kalau tidak ya tidak. Untuk pesta ya segini, untuk uang pernikahan segala macam ya ada segini. Mau atau tidak? Kalau mau silakan, kalau tidak apa-apa. Banyak lagi yang lain. Jadi masalah kita ini banyak kadang-kadang sudah liar, sudah membazir berlebih-lebihan. Jadi pengantin-pengantin kita selama ini banyak di seluruh Indonesia bukan pengantin agama, tapi pengantin adat. Dia apa pakaiannya? Pakaian adat semua itu. Kalau pakaian agama harus tutup aurat dan tidak perlu dengan model-model adat segala macam. Tidak perlu. Kenapa? Banyak orang menjadi korban. Ada yang sampai menjual pacarnya untuk biaya pesta pernikahan. Ada yang berutang sampai 200 juta, 300 juta nikah. Sudah lahir anaknya 3, utang waktu pernikahan belum terbayar. Gara-gara apa? Gara-gara ria. Ini pesta sebesar-besarnya, jalan-jalan dihambat, gang-gang ditutup. Orang baru saja menikah, sudah orang jalan umum sudah tersiksa juga. Beloklah kembali. Di ujungnya orang pesta pula. Balik lagi ke belakang, balik lagi. Belok lagi jalan jauh. Jangan sampai seperti itu. Yang sedang-sedang saja, tak perlu dengan ria, tak perlu dengan terlalu besar. Itu kalau kita ingin mengikutkan agama. Tapi yang selama ini kan tidak, orang lebih menonjolkan adat dibandingkan dengan agama. Memang dalam masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Ada adat, ada agama, ada aturan negara, ada aturan pemerintah setempat.
tempat banyak aturan-aturan. Karena aturan yang begitu banyak, sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai hutang banyak mubazir rumah tangga menjadi orang-orangnya. Sampai waktu ini ya? Udah. Ada sedikit 1 menit lagi. 5 menit lagi.